Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita hingga saat ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, yaitu kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Salam dan sholat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syariat teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti ini. Insya Allah. Rekan-rekan pejuang e-sport, apa kabar? Tetap semangat, masih belajar. Dan terima kasih kepada viewer, subscriber dari Hindasu Channel di dalam mengikuti pelajaran ini. Dan tentunya adalah komen berupa pertanyaan-pertanyaan ini kami perhatikan. Namun kami mohon maaf kadang-kadang dalam jawaban itu ada yang kurang tepat ataupun agak lama menjawab karena ada kesibukan kami. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang memang tidak bisa jawab secara langsung. Nah, salah satu jawabannya adalah saya buatkan di dalam video ini. Maka teman-teman, baik viewer maupun subscriber, silahkan bertanya dan insya Allah juga akan saya buatkan video terkait dengan jawaban itu. Karena memang membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Nah, ini salah satu pertanyaan adalah, Pak, bagaimana cara pengiriman dokumen ekspor untuk pengiriman yang melalui udara? Nah, ini juga satu pertanyaan yang bagus dan itu tentu butuh satu skema yang agak panjang dikit, maka saya buatkan video. Nah, rekan-rekan pejuang ekspor, eh, di dalam pengiriman ekspor ini memang ada tiga cara pengiriman. Ya. Satu, menggunakan laut, itu baik yang LCL maupun full container load. Yang kedua, menggunakan air freight, ya, yang ini tentunya air freight ini bisa LCL sama dengan ya juga full container tapi kontainernya berbeda dan tentunya retail. Nah, retail ini ada juga menggunakan udara. Namun khusus untuk retail ini memang headernya adalah kurir. Jadi kalau kita menggunakan udara itu ada dua, satu kita menggunakan kargo ataupun via kurir. Nah, ini coba kita bedakan khususnya yang menggunakan kargo antara laut dan udara. Coba saya akan membuat satu tulisan coret menyoret di dalam kegiatan ini. Nah, ini ya, tadi saya sampaikan ya, untuk yang sorry, untuk yang LCL ya, less than container load dan full container load ini ada menggunakan sea freight dan air freight ya. Ini ya. Kemudian untuk yang retail ini kita menggunakan air freight tetapi kita melalui jasa kurir. Jasa kurir ya. Nah, tahu jasa kurir apa? Seperti kantor pos, EMS, DHL, dan sebagainya. Nah, ini jadi ada tiga metode pengiriman ya. Satu, dua, dan tiga. Ini sama-sama airfreight tapi beda cara mekanisme. Nah, yang coba kita bahas terkait dengan pengiriman ini adalah yang menggunakan sea freight dan air freight, ya, khususnya yang LCL dan full container load, ya. Nah, ini perbedaannya saya akan jelaskan satu persatu. Sebentar, satu persatu. Ini mau nambah.
mau nambahin. Nah, nah, jadi mekanismenya kalau shift rate ya ini ya laut ini ya laut ya via laut ya kita batasi ada dua eh, mekanismenya ya. Ini on board. On board itu barang masuk kapal. Nah, ini adalah pre-shipment, persiapan pengiriman, dan yang ini ya. Nah, gini ya. Ini adalah post shipment setelah kapal terkirim. Nah, jadi kalau menggunakan laut ini ada dua persiapan ketika Anda mau mengirim dokumen ekspor ya. Pengiriman dokumen ekspor. Sebelum masuk kapal ini ya, sebelum masuk kapal ini, kita sudah membuat namanya dokumen untuk pre-shipment. Ini sudah kita siapkan semua, ya. Apa saja ini? Uh, Invoice, packing list, ya. Terus kemudian ada laporan PEB, ada mempersiapkan pengajuan, misalkan aja sertifikat seperti fumigasi ini sudah disiapkan semua. Tapi ini masih berupa pengajuan. Kemudian persiapan membuat itu sanitary dan dokumen lain-lain. Ya, jadi ada yang disiapkan, ada yang sudah khusus untuk pre-shipment, khususnya invoice packing list ya. Karena ini nanti untuk pelaporan. Ini ketika dokumen barang masih akan kita siapkan di sini. Begitu barang sudah berjalan on board, ya, istilahnya kapal sudah berjalan, kita membuat namanya dokumen final. Nah, dokumen final. Apa saja dokumen final? Yang di sini adalah dokumen untuk persiapan, persiapan untuk pelaporan ya supaya lolos dari bea cukai dan sebagainya mendapatkan persetujuan untuk ekspor. Nah, ini persiapan untuk sini. Yang kedua, ini dokumen final ini untuk ke customer final, namanya final ya. Jadi tetap ya kita siapkan, kita masukkan lagi ya, ya dokumen final. Ya, ini on board, barang sudah berjalan ya. Pengiriman menggunakan sea freight. Kita siapkan invoice ya, invoice komplit, nama kapalnya, tanggal shipmentnya dan sebagainya sudah final, termasuk juga packing list. BL, fumigasi, pito, sertifikat lain yang di dalam persiapan kita siapkan itu sudah dibuat final semua. Ya, fumigasi, pito, kemudian COO ya sertifikatnya kita buat lagi ya kita buat secara final karena data-datanya ini semuanya sudah based on PEB harus plug ya nama kapalnya QTT-nya berapa yang dikirim. Nah, ini kita siapkan semua. Kalau sudah siap semua dokumen ini kita kirim ya kecuali PEB ya. Kecuali PEB dokumen ini kita kirim ke customer. Atau kalau pakai LC berarti menggunakan bank ya, ini customer. Ada juga melalui bank ya kalau menggunakan LC. Nah, jadi ada dua, yang ini final, yang setelah
dokumennya, sorry, setelah barangnya dikirim. Ini kalau menggunakan pengiriman melalui laut. Jadi sekitar ada, saya menghitung itu biasanya 1 minggu satu minggu setelah. Nah, tapi 1 minggu itu kita usahakan kita punya target paling enggak 2 sampai 3 hari ini dokumen harus clear. Ya udah selesai, selesai. 2 3 hari dari on board ya, dari on board, dari on board date. Ini harus clear ya. Karena mungkin ada kapal yang jaraknya pendek, cuma 1 minggu, 2 minggu ya. Tapi kalau jaraknya panjang, ya, ini kan nggak ada masalah. Tapi kalau jaraknya pendek, misalnya ke ASEAN ini, kalau dokumen kita lama, kapalnya sudah sampai, dokumen belum selesai, jadi problem ya. Customer komplain karena late document. Nah, ini di sini ya. Ini menggunakan sea freight. Kemudian bedanya kalau kita menggunakan air freight, shipment menggunakan air freight. Air freight ini kita kargo ya. Jadi tetap kita urus semuanya, PEB dan sebagainya. Bedanya ini adalah on board. Jadi barang masuk kapal terbang. Ya, barang masuk on board. Ya, ini bedanya. Bedanya di sini. Nah, pre-shipment, dokumen pre-shipment dan post-shipment, nah, tadi ya, sorry, post-shipment, post-shipment. Ini kita buat secara bersamaan, bersama, ya. Jadi, Anda membuat dokumen ini langsung berupa finalnya, invoice-nya, ya, packing list-nya, airway bill. Airway bill ini sudah dibuat oleh MKU, ya, airway bill, termasuk COO, PITO, dan lain-lain. Ini dokumen ini harus sudah selesai semuanya sebelum barang dikirim. Finish. Ya, sudah selesai semuanya, baru dikirim. Baru dokumen selesai semua, maka dokumen itu, ya, dokumen ekspor ini ya, dan barang dikirim bersamaan. Dikirim bersamaan. Jadi dokumen itu dimasukkan di dalam barang itu dan dikirim bersamaan. Kenapa? Karena pesawat terbang kan cuma sehari, ya. Terus standby di eh, masuk di apa namanya destination, terus barang masuk ke kargo, besok udah keluar. Nah, makanya dokumen harus disiapkan lebih awal semuanya. Jadi ini sama prosesnya. Ya, cuma nanti khusus untuk COO, Certificate of Origin, di dalam perlakuannya, standarisasinya itu adalah harus melampirkan PEB itu biasanya setelah barang dimuat kalau di kapal ya. Jadi dan itu tidak memungkinkan kalau kita membuat COO dengan kondisi seperti itu ya. Karena kita nunggu PEB-nya juga masih belum ada laporannya dari forwarder kita dan sebagainya sehingga kita mengajukan permohonan khusus, permohonan kepada IPSKA, Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal. Nah, permohonan khusus bahwa kami mohon bantuan untuk menerbitkan PEB sebelum barang dikirim. Nah, tetap tanggalnya sama, tanggalnya misalnya barang dikirim tanggal 25 ya, PEB maksimal tanggal 25 ya. Jadi, tapi penerbitannya itu sebelum barang dikirim. Nah, permohonan ini ditujukan kepada kepala dinas ya, ISKA tersebut dan misalnya di ACC maka COO Anda itu diterbitkan lebih awal. Nah, jadi tidak seperti biasa. Nah, setelah itu kita melengkapi dokumen-dokumen kekurangannya dan lain sebagainya.
Ini tentunya sudah ada persetujuan karena di membuat COO itu memang harus ada kelengkapan dokumen. Nah, sementara pre-shipment ini barang mau keluar, ini dokumen-dokumen ini semuanya ras ya, semua sudah disiapkan. Cuma kondisinya itu mepet semua ya, jadi mepet semua. Jadi antara yang mau dikirim sama persiapan ini juga agak agak ini agak mepet ya mepet sehingga teman-teman eksportir biasanya mengajukan permohonan untuk dibuatkan COO sebelum barang dikirim. Nah, di sini ya. Nanti ini perbedaannya itu aja. Jadi ini kita menggunakan kalau Siemens Airfreight ini kita biasa menghubungi EMKU, MKU, ekspedisi muat kapal udara. Nah, Anda nanti bisa menghubungi ada beberapa MKU, bisa Anda kontak, nanti Anda tanya juga mekanismenya, dan biasanya cuma Anda bisa uh, ngirim sampai di kargo pelabuhan tersebut. Ya. Nah, oke, rekan-rekan semua, saat ini sebentar. Oh iya, oke, terima kasih. Oke, jadi demikian yang saya sampaikan terkait dengan eh, proses perbedaan cara pengiriman dokumen ekspor melalui laut dan melalui udara. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan Anda inspirasi, pengetahuan, dan juga bisa Anda aplikasikan di dalam praktek membuat dokumen ekspor dan tentunya bisnis Anda bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.